Pembahasan selanjutnya mengenai lembaga presiden. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen, Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Yang hal ini mengandung arti bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara Indonesia. Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen tidak disebutkan secara rinci mengenai pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. Berlanjut, pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar pra-amandemen yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Yang ini mengartikan pula bahwa kekuasaan legislatif merupakan dominan yang dipegang oleh eksekutif dibandingkan DPR sebagai lembaga legislatif. Pun mengacu kepada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Berdasarkan pasal tersebut, memberikan kekosongan hukum dan penafsiran secara luas oleh para penguasa pemegang kekuasaan yang akhirnya menjadikan masa jabatan yang dipegang oleh para pemegang kekuasaan begitu sangat panjang. Seperti dapat kita ketahui, Presiden Soekarno memegang jabatan sebagai Presiden Indonesia selama 21 tahun dan Presiden Soeharto memegang jabatan sebagai Presiden Negara Indonesia selama 32 tahun. Melihat beberapa wewenang-wewenang yang diberikan konstitusi terhadap Presiden, memberikan anggapan bahwa konstitusi pra-amandemen bernyawakan konsep eksekutif heavy, di mana alasan mengapa dapat disebut sebagai eksekutif heavy itu yang pertama, bahwa struktur Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden yang tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan sebagai chief eksekutif, tetapi juga menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang atau legislatif, di samping hak-hak konstitusional khusus atau hak prerogatif presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen tidak cukup memuat sistem check and balances antara cabang-cabang pemerintahan, yang akibatnya kekuasaan presiden semakin besar dan menguat karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menjadi instrumen politik yang ampuh untuk membesarkan perkembangan otoritarianisme yang menyuburkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di sekitar kekuasaan presiden. Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung diatur pada pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen, di mana tugas dari Dewan Pertimbangan Agung adalah wajib menjawab pertanyaan yang diajukan Presiden dan berhak memberikan nasihat kepada Presiden. Sehingga dalam hal ini, kedudukan Dewan Pertimbangan Agung ialah sebagai lembaga konsultatif yang sederajat dan sejajar dengan lembaga Presiden. Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga yang diperlukan oleh Presiden agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum demokrasi serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana yang ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sangat disayangkannya karena ketidakterikatannya
tugas daripada Dewan Pertimbangan Agung membuat presiden lebih banyak menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara dengan caranya sendiri. Selanjutnya, Badan Pengawas Keuangan. Konsep pembentukan lembaga negara ini seperti lembaga pemeriksa keuangan di zaman Hindia Belanda, yakni Raad van Rekenkamer, di mana keberadaan lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat auxiliary organ atau lembaga pembantu terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga independen sangat-sangat membantu fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang sifatnya begitu politis. Karena dapat kita ketahui bersama, keuangan negara memiliki nilai ekonomi dan juga nilai politik yang dapat menjadi sumber kekuatan dan kekuasaan yang real. Jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral, etika, dan agama, maka akan menjerumuskan kepada lembah nista. Oleh sebab itu, setiap pengelolaan keuangan negara haruslah dilakukan sesuai dengan aturan yang benar dan diberikan kepada lembaga independen untuk menjamin hal tersebut. Diperlukan mekanisme pemeriksaan yang disebut financial audit dan pelaksanaan daripada penggunaan keuangan negara dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 per amandemen yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman menurut undang-undang. Yang ini mengartikan bahwa puncak kekuasaan lembaga yudikatif pada saat itu hanyalah Mahkamah Agung. Pun dalam bab penjelas Undang-Undang Dasar 1945 per amandemen menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh siapapun. Kebebasan dalam hal ini ialah kebebasan dalam memutus perkara yang juga dijamin oleh undang-undang. Namun sangat disayangkannya, pada kenyataan saat itu, Mahkamah Agung berada dalam ruang lingkup Departemen Kehakiman, yang mana Departemen Kehakiman merupakan bagian daripada ranah eksekutif. Walaupun secara klausul, Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun, namun secara administratif, lembaga Mahkamah Agung masih sangat berpengaruh oleh Departemen Kehakiman. Sehingga dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan eksekutif, seringkali Mahkamah Agung memenangkan daripada pemerintah itu sendiri. Kemudian, mengenai fungsi untuk melakukan peninjauan yuridis, yakni pemeriksaan apakah produk hukum di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, perpres, permen, perda, dan sebagainya bertentangan dengan undang-undang juga menjadi tupoksi konkret yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun sayangnya, pada kenyataannya pun, Mahkamah Agung pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto belum pernah membatalkan produk hukum di bawah undang-undang yang merupakan produk hukum dari eksekutif. Yang hal ini dikarenakan masih terikatnya lembaga Mahkamah Agung di bawah Departemen Kehakiman yang secara psikologis mempengaruhi segala tindakan hakim. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada part ketiga.